Sementara itu dalam rapat evaluasi yang digelar pada Senin siang kemarin, pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menyiapkan dua opsi jelang berakhirnya PSBB tahap 2. Sementara itu kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara terus meningkat, bahkan tingkat penularannya merupakan yang tertinggi di Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ilham Fahrul langsung dari Palembang dan Hairunisa Nasution langsung dari Medan. Kita ke Ilham terlebih dahulu. Ilham, apa saja evaluasi yang dibahas jelang berakhirnya PSBB tahap 2 di Kota Palembang saat ini? Vera dan juga pemirsa, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap kedua Kota Palembang akan berakhir pada hari ini. Dan siang kemarin, pemerintah Kota Palembang telah mengadakan rapat yang membahas mengenai evaluasi PSBB tahap kedua yang dinilai lebih efektif atau lebih berhasil daripada penerapan PSBB tahap pertama. Adapun akumulasi penilaian dari 15 indikator kesehatan, bahwasanya saat ini Kota Palembang telah mencapai skor 1,93 atau lebih tinggi dibandingkan dengan penerapan PSBB tahap pertama yang lalu, yaitu dengan capaian skor 1,8. Itu yang berarti bahwasanya Kota Palembang atau laju pertumbuhan COVID-19 yang ada di Kota Palembang saat ini sudah bisa dikendalikan. Meskipun memang status rata-rata penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Palembang ini didominasi secara transmisi lokal. Dan kemudian beberapa indikator penerapan atau penetapan zona orange bagi Kota Palembang, karena saat ini memang dari angka nilai 1,93 tersebut, Kota Palembang saat ini statusnya naik, atau maksud kami statusnya turun dari zona merah menjadi zona orange. Adapun beberapa indikator penilaiannya yaitu dilihat dari laju jumlah COVID-19, kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien COVID-19 dan juga laju pertumbuhan angka sembuh yang semakin meningkat di Kota Palembang. Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan telah menyiapkan dua opsi apabila PSBB tahap kedua ini akan berakhir nanti, yaitu penerapan PSBB transisi atau pemberlakuan penegakan disiplin protokol kesehatan. Dan dalam penerapannya, dua kebijakan tersebut memiliki kriteria yang berbeda, sehingga dalam penerapan nanti atau dalam pemutusannya nanti harus dirujuk atau harus menilai atau harus dirujuk dari evaluasi PSBB tahap kedua ini. Dan keputusan tersebut akan diambil pada rapat yang akan digelar pada siang nanti oleh pemerintah Kota Palembang. Dan berikut kita simak keterangan dari Wali Kota Palembang Harnojoyo mengenai evaluasi PSBB tahap kedua Kota Palembang. Kita bersyukur bahwa PSBB tahap kedua ini memberikan hasil yang positif bagi kita. Kalau yang pertama, kita masih berada di zona merah dan saat ini sudah membaik di zona oranye dengan tingkat persentasi dari 1,8 sudah naik menjadi 1,925. Berdasarkan beberapa indikator tadi yang telah disampaikan, ada 14 indikator sehingga skor kita saat ini sudah 192. Ya, Vera. Ilham, lalu bagaimana dengan jumlah kasus COVID-19 di hari terakhir penerapan PSBB tahap kedua di sana? Meskipun pemerintah Kota Palembang mengakui bahwasanya penerapan PSBB tahap kedua ini lebih efektif atau lebih berhasil dibandingkan dengan penerapan PSBB tahap pertama yang lalu, namun laju pertumbuhan COVID-19 per tanggal 15 Juni lalu masih mengalami penambahan, yaitu sebesar 39 kasus baru, sehingga total kumulatif jumlah kasus positif COVID-19 yang ada di Kota Palembang berjumlah 885 kasus. Dan jumlah kasus sembuh baru per tanggal 15 Juni kemarin bertambah menjadi 6 orang, sehingga total kasus sembuh dari COVID-19 yang ada di Kota Palembang berjumlah 304 orang. Sementara itu terdapat juga penambahan jumlah kasus meninggal, yaitu berjumlah 2 orang, sehingga total kasus meninggal akibat COVID-19 yang ada di Kota Palembang berjumlah 38 orang. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda, Vera.